warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru yang hebat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia. Bapak sekalian, pada kesempatan ini mari kita sharing dalam rangka persiapan untuk semester genap, yaitu tahun ajaran 2022 tahun 2023. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebagai seorang guru. Tentunya hasil refleksi yang sudah dikerjakan di semester 1, semester ganjil, itu merupakan pedoman untuk kita memperbaiki kembali persiapan kita yang akan dilakukan pada semester 2. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebagai seorang guru, sebagai seorang pioner untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar. Bagaimana guru? Persiapan yang harus disiapkan guru dalam semester genap, yaitu pemantapan. Yang pertama adalah tugas kita sebagai seorang guru adalah merencanakan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah asesmen. Mari kita harus mempersiapkan setiap awal pembelajaran. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Analisis capaian pelajaran, maka kita akan menghasilkan yang pertama yaitu TP, tujuan pelajaran. Juga kita akan menghasilkan ATP, alur tujuan pelajaran, dan juga kita akan menghasilkan indikator tujuan pelajaran. Yang keempat yaitu kita menghasilkan dimensi elemen atau subelemen. Dan yang kelima, setiap kita menganalisis capaian pelajaran, maka akan mendapatkan alokasi pembelajaran. Untuk menganalisa CP, formatnya seperti ini. Kita membuat format, contohnya seperti ini, yaitu kita tulis capaian pelajarannya. Nah, lalu kita juga masukkan di sini tujuan pelajarannya. Di dalam tujuan pelajaran ini ada kompetensi, ada konten, dan juga variasi. Nah, ATP-nya juga ditulis di sini. Indikator tujuan pelajaran, juga dimensi belajar Pancasila, elemennya ataupun subelemennya juga begitu pula waktunya. Yang kedua yaitu mengerjakan asesmen diagnosis atau asesmen awal, di mana asesmen awal ini akan menghasilkan ada dua, yaitu asesmen kognitif dan juga asesmen non kognitif. Asesmen kognitif ini kita tahu ada murid yang sudah siap, tidak siap, dan juga sangat siap untuk menerima materi tersebut. Sehingga di dalam asesmen kognitif itu, guru bisa mempetakan atau mengelompokkan murid yang tidak siap, murid siap, dan murid yang sangat siap. Sehingga di dalam kegiatan proses pembelajaran, anak-anak sudah dipetakan sesuai dengan kemampuannya, sehingga terjadilah pembelajaran atau kegiatan belajar diferensiasi. Tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu guru, yaitu tentang asesmen non kognitif, di mana di asesmen kognitif ini guru juga sudah tahu gaya belajar dan minat bakat dan lingkungan. Tentang gaya belajar setiap anak itu tidak sama sesuai dengan audionya atau audiovisual
atau juga kinestetiknya, atau perpaduan antara keduanya, bahkan ketiganya. Yang ketiga adalah menyusun modul, di mana modul itu ada beberapa macam ya. Ada yang terdiri dari 16 komponen maupun ada modul yang terdiri dari 3 komponen. Seperti apa? Apa saja komponen-komponen dari 16 komponen? 16 komponen modul yaitu berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, maupun model yang digunakan. Ini secara umum Bapak Ibu sekalian. Nah, ada tujuan pelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, bahkan juga dilengkapi dengan daftar pustaka. Nah, jadi 16 komponen ini lebih rinci Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan yang 3 komponen terdiri dari identitas secara umum ya. Ada juga tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran yaitu langkah-langkahnya, dan juga ada asesmen. Jadi 16 modul lebih rinci. Dan juga di dalam 3 komponen ini juga sesuai dengan standar proses, yaitu sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2022. Yang keempat yaitu menyusun bahan ajar Bapak Ibu. Ini tidak kalah pentingnya ya. Di mana bahan ajar itu ada yang terdiri dari bahan ajar cetak dan juga bahan ajar non cetak. Contohnya apa? Bahan ajar cetak yaitu LKBD, prestasi, siklat, modul, buku, grafik, majalah, dan lain-lain. Sedangkan bahan ajar non cetak yaitu video, tape recorder, LMS, dan internet ini disesuaikan dengan gaya belajar anak. Sehingga ya Bapak Ibu guru yang hebat pasti paham mana yang harus dijadikan bahan ajar, pakai audio, pakai video maupun audiovisual atau kinestik. Bapak sekalian, di dalam menyusun modul ajar sebenarnya Bapak Ibu sudah dimudahkan oleh pemerintah, yaitu disiapkan di PMM. Namun Bapak Ibu walaupun mudah untuk mendownload di PMM, tetapi tugasnya Bapak Ibu guru yaitu harus disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi lembaga masing-masing. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita semua selalu berinovasi untuk kegiatan belajar anak didik kita, sehingga kita selalu mendistribusi kegiatan yang lebih baik untuk kecerdasan putra-putri anak didik kita, penerus bangsa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.